Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa setiap Ahad pagi kita baca kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-16 dari kitab ini, yang judulnya adalah larangan untuk marah. Kita baca hadisnya. Al-hadisus sadisu asara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab, janganlah marah." Kemudian lelaki itu mengulang dengan pertanyaan yang sama dan Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama dengan berkali-kali. Jadi, nasihati aku ya Rasulullah. Nabi menjawab, la taghdab. Nasihati aku ya Rasulullah. Nabi menjawab, la taghdab, sampai berulang-ulang. Janganlah engkau marah. Hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6116. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, menunjukkan bahwasannya para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat haus terhadap ilmu pengetahuan. Ibarat tanaman, mereka selalu minta disirami, sehingga semangat mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang cinta kepada nasihat kebenaran. Lebih-lebih kalau nasihat itu datang dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan sesuatu terkait dengan agama ini tanpa bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam menyampaikan masalah-masalah agama ini, Rasulullah SAW selalu berdasarkan bimbingan wahyu, tidak berdasarkan nafsu beliau. Yang kedua, di dalam Rasulullah SAW itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, yang ini hakikatnya juga merupakan pelajaran bagi kita umatnya. Jadi Rasulullah itu selalu memberikan satu nasihat yang singkat, jelas, solusi. Umat tercerahkan, menjadi problem solver, bukan justru trouble maker.
Ya, jadi kalau ada orang menyampaikan masalah-masalah agama kok habis itu atau setelah itu ada trouble, nah ini berarti tidak berdasarkan bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barangkali akalnya lebih dikedepankan. Karena ketika kita itu kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, pasti agama ini akan menjadi solusi. Sehingga ketika orang itu datang kepada Rasulullah SAW, selalu mereka itu mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang tidak ruwet, tidak jelimet, yang menunjukkan bahwa ad-dinu yusrun, agama ini demikian mudahnya. Sampai ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, yang riwayat ini masyhur, yang ia melanggar perintah Allah ketika di siang hari bulan Ramadan ia melakukan hubungan suami istri. Kemudian dengan jujur pemuda ini datang menghadap Rasulullah. Riwayatnya sudah masyhur ini, mungkin kita sudah sering mendengar, yang kesimpulannya anak muda ini pulang dengan wajah yang gembira. Ma ashala hadza talaba nabiyil karim. Sungguh alangkah mudah sekali apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia ini. Ini pelajaran yang kedua. Sehingga ketika diminta nasihat, Nabi tidak berbelit-belit, langsung satu saja. Nabi melihat siapa yang diajak ngomong, Nabi hanya mengatakan la taqdab. Jadi Nabi itu tahu persis dengan siapa yang meminta nasihat itu. Yang ketiga, marah atau al-ghadab ini akan bisa menjadikan seseorang itu kehilangan akal sehatnya. Jadi marah yang diperturutkan atau marah yang dilampiaskan. Yang dimaksud marah di sini tentu adalah marah yang tanpa sebab, ya. Artinya tidak semua marah itu tidak boleh. Ketika Islam kita itu dihina, agama kita itu dicela, nah di situ kita boleh marah. Marah yang proporsional tentunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah marah yang sesungguhnya kita bisa kendalikan rasa marah itu. Kenapa? Karena kalau marah itu diperturutkan, maka orang itu akan kehilangan akal sehatnya dan nafsu yang akan memimpin dia. Dan endingnya nanti akhirnya yang terjadi adalah pasti penyesalan. Penyesalan. Orang Jawa mengatakan getun buri. Contoh yang pertama ketika ada sebuah perselisihan atau percecokan antara suami dengan istri. Itu biasanya kalau tidak terkontrol atau satu di antara keduanya ini tidak mengalah, karena marah itu api, mestinya satunya menjadi air. Kalau semua api kemudian tidak terkontrol sehingga perkara yang kecil akan semakin menjadi besar, maka pada akhirnya nanti akan terjadi sebuah perceraian. Kalau tidak bisa dikontrol marah itu, dari skup yang kecil keluarga, misalnya tadi saya contohkan suami dengan istri, kalau sama-sama memperturutkan emosinya, memperturutkan marahnya itu. Contoh yang kedua, ketika marah itu diperturutkan, itu akan bisa membawa dampak yang negatif dan berakhir pada penyesalan. Seorang hakim itu di dalam memutuskan perkara, ketika dia itu memutuskan perkara dengan penuh emosi dan marah, maka dia akan kehilangan rasa keadilan. Sehingga dalam riwayat itu kan pernah itu Sayyidina Ali ketika menghakimi terdakwa, oleh terdakwanya kemudian Sayyidina Ali ini diludahi. Maka seketika itu pula Sayyidina Ali menghentikan persidangan, sidang ditunda. Kenapa? Karena ketika dia diludahi oleh terdakwa tadi itu, beliau emosi dan khawatir nanti keputusannya itu tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Dasarnya karena emosi. Ya, ini pernah terjadi. Kisah nyata di Surabaya itu seorang hakim mengadili terdakwa mencuri jam tangan. Ceritanya begitu. Hakimnya begitu tahu terdakwahnya, tahu barang buktinya, mengadili dengan hukuman maksimal. Bahkan dengan penuh emosi. Ternyata jam tangan yang dicuri itu jam tangan hakimnya tadi itu. Nah, ini pengaruh emosional, pengaruh nafsu terhadap hukum ini akan sangat rentan untuk kehilangan rasa keadilan. Nah, maka hendaknya marah ini betul-betul kita manage, ya, betul-betul kita
kita tata sedemikian rupa supaya kita tidak sampai berlebih-lebihan. Nah, maka yang terakhir ada beberapa kiat atau trik di dalam kita mengatasi marah ini berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kalau kita sedang dalam keadaan emosional, keadaan marah, itu hendaknya kita itu membaca ta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena marah itu kendaraannya setan. Di situ setan akan menunggangi kita. Kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dasarnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Dan jika setan datang menggoda kamu, minasyaitoni nasgun, datang menggoda kamu, maka fasta'id billahi, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warujulani yastabani. Kemudian datang dua orang lelaki yang saling mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi saling mengumpat, saling meluapkan emosinya. Fa ahaduhuma ihmarra wajhahu, sampai satu di antaranya itu mukanya kelihatan merah dan dengan wajah yang penuh emosi. Jadi datang dua orang ini di hadapan Rasulullah. Wantafahat audajuhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faqala, beliau bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku tahu, aku punya resep, yakni berupa satu perkataan yang ketika itu kamu baca, maka hilanglah rasa marah di antara kalian. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah ta'awudz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilanglah kemarahan yang dialaminya, akan hilanglah emosi yang dirasakannya. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari nomor hadis 3282. Nanti bisa panjangan lihat. Yang kedua, kiat untuk menghadapi marah ini adalah dengan diam, tidak kita perturutkan. Jadi dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Jadi diam ini bagian dari upaya untuk meredam emosi. Tidak kita lampiaskan, tidak kemudian kita perturutkan. Aku lega, tak omong gak lega. Ini biasanya begitu. Ini perlu kita pahami bahwa diam ini akan bisa menstop luapan kemarahan kita. Yang ketiga, triknya dari Rasulullah ini adalah berganti posisi. Hadisnya dari riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa wal yattaji." Jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, sudah cukup reda, maka insya Allah akan selesai. Tapi kalau dengan duduk masih emosi, biasanya kayak petinju itu kan, kalau sudah di ring berdiri kan tempiling-tempilingan. Kalau sudah duduk, itu agak sedikit turun tensinya.
Nah, kalau masih belum turun juga tensi marah itu, maka hendaklah berbaring. Jadi ternyata mengganti posisi, kemudian kita itu menurunkan volume dan tensi emosional, ini bisa menghilangkan rasa marah itu. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4782. Dan hadis ini dinyatakan sebagai hadisun sahih, hadis yang sahih. Yang keempat, mengambil air wudhu. Jadi kalau marah, emosi, hendaknya kita berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Dan setan diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan sesungguhnya api itu akan padam dengan air. Maka jika seorang di antara kalian marah, falyatawadda, hendaklah dia mengambil air wudhu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4784. Yang terakhir, yang kelima, ketika kita sedang marah, sedang emosi, kita mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, man kadwama ghaidha wa huwa qadirun. Barang siapa yang menahan amarahnya, menahan luapan emosinya, padahal dia itu mampu meluapkannya. Misalkan seorang majikan itu melihat kesalahan anak buahnya, dia bisa memarahi habis-habisan anak buahnya itu karena posisinya, tetapi itu tidak dia lakukan. Maka apa janji Rasulullah? Ayyunaf fithu da'ahu wahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal khuri ma sya'ah. Nanti di hari kiamat orang yang seperti ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hadapan para makhluknya, dan Allah Ta'ala akan memberikan bidadari yang ia inginkan. Ini janji Rasulullah, orang yang mampu meluapkan kemarahannya tapi dia tahan itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4777, Ibnu Majah nomor hadis 4186. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, bahwasanya memang marah ini harus kita manage, kita kendalikan, kita harus bisa menempatkan kapan kita harus marah dan kapan kita harus bersabar. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.